Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan untuk menjalani hidup sebelum kematian. Mudah-mudahan kita berpeluang untuk melakukan amal saleh yang akan menjadi bekal kita untuk menjalani hidup yang panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kehidupan kita tidak berakhir dengan kematian, tetapi di sana ada lagi perjalanan hidup di alam barzakh. Perjalanan hidup di hari kiamat, di hari berbangkit. Kemudian perjalanan hidup yang tidak ada kesudahannya di surga, atau di tempat satu lagi, na'udzubillah, yaitu di neraka. Penentunya adalah amal saleh yang kita kerjakan di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini dihitung sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita, insyaallah. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda keimanan kita kepada Allah yang memerintahkan kita untuk bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan banyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, lahirlah cinta kita kepada Rasulullah, sehingga mudah bagi kita untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah. Kemudian Rasulullah pula nanti pada akhirnya di hari akhirat mengakui kita ini sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pengajian kita sekarang ini adalah telah berada di bab yang keempat. Bab yang keempat yaitu bertaqarrub untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan bertaqarrub, yaitu pembahasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab yang keempat ini sudah kita terangkan 3 pengajian. Pengajian yang pertama, kehidupan di atas kehidupan. Pengajian yang kedua, kecerdasan dalam melihat kehidupan. Pengajian yang ketiga, penghalang dalam melihat kehidupan. Dan sekarang ini yang keempat, yaitu bekal dalam melihat kehidupan. Bekal apa yang kita mesti miliki untuk melihat kehidupan yang sedang kita jalani ini, sehingga kita tidak tertipu dan terpedaya, sehingga benar dalam melihat kehidupan. Kemudian bukan hanya kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini, tetapi kehidupan yang akan kita jalani nanti di hari akhirat. Apa bekal kita di dalam melihat kehidupan ini? Kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Sehingga ketika kita melihat kehidupan yang seutuhnya, tidak sebahagian-sebahagian. Bekal kita yang pertama adalah keimanan. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada
kitab suci yang diturunkan, keimanan kepada Rasul yang diutuskan, keimanan kepada hari akhirat yang ditetapkan, kemudian keimanan kepada qada dan qadar yang diberlakukan sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Nah, keimanan itu kita akan dapatkan dengan pengetahuan. Jadi urutan sebenarnya adalah pengetahuan. Pengetahuan itulah yang membuat kita beriman. Kita mengenal kebenaran, maka kita pun beriman. Tetapi karena kita ini semua sudah beriman kepada Allah, berarti kita sudah punya pengetahuan tentang yang kita imani, Allah, Rasul, kitab suci. Meskipun pengetahuan kita pada masa sekarang ini tidaklah seperti pengetahuan para sahabat Nabi dahulu. Ya, karena kita adalah yang berusaha, kemudian sebanyak mana usaha yang kita lakukan, sebanyak itulah pengetahuan yang kita dapatkan. Ada yang berusaha sungguh-sungguh, banyaklah ia mendapatkan pengetahuan. Dia pergi belajar kemana-mana dengan guru yang bermacam-macam, sampai meninggalkan ahli keluarga, meninggalkan tanah air. Sungguh-sungguh bukan 1-2 buku yang dibaca, beratus mungkin beribu buku yang dibaca. Bukan hanya yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Arab, yaitu rujukan-rujukan utama. Maka pengetahuan bergantung kepada usaha yang kita lakukan. Jadi karena kita ini telah beriman kepada Allah, maka kita sebut iman dahulu, keimanan. Kemudian keimanan kita itu akan bertambah sesuai dengan bertambahnya pula pengetahuan. Bertambah pengetahuan, bertambah keimanan. Jadi bekal kita yang pertama adalah keimanan. Nah, kita sebut keimanan dahulu. Kemudian bekal kita yang kedua adalah pengetahuan, ilmu. Maka kita pun terus menuntut ilmu. Bertambah ilmu, bertambah iman. Bertambah ilmu, bertambah iman. Satu lagi, bertambah ilmu, bertambah iman. Ada ilmu yang kita dapatkan ketika di majlis ilmu, tetapi ada ilmu yang kita dapatkan ketika kita mengamalkan ilmu. Dan ilmu ini lebih hebat berbanding ilmu yang kita dapatkan dari majlis ilmu. Karena ilmu dari majlis ilmu kita dapatkan melalui pemahaman kita dari dalil-dalil yang disampaikan, dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi, kemudian dari pengalaman orang-orang yang mengamalkan kebenaran, mengikuti kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Tetapi ketika kita mengamalkan ilmu sendiri, kita merasakannya. Nah, ini ilmu yang lebih hebat, lebih mendalam. Nah, ilmu yang seperti ini melahirkan keyakinan. Maka bekal yang ketiga adalah, pertama tadi keimanan, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keyakinan. Keyakinan, ada yang menyebutkan keyakinan ini dari pengetahuan itu. Karena kan ada 3 tingkatan keyakinan. Nah, tingkatan yang pertamanya adalah berdasarkan pengetahuan, ilmul yakin. Umpamanya 2 hari yang lalu berturut-turut kita mengikuti pengajian, kita dapat ilmu. Ilmu apa yang kita dapat? Ilmu tentang akhir zaman, yaitu peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Kita fahami satu persatu dari penyampaian, kita dengarkan, kita perhatikan, kemudian kita pun memahami, dapat ilmu, bertambah iman.
iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Kemudian kita jalani hidup ini. Setelah kita jalani hidup ini, betul apa yang disampaikan. Apa yang berlaku dalam hidup saya ini rupanya adalah mengarah kepada peristiwa-peristiwa akhir zaman. Saya lihat pula di sekeliling saya suasana kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Bahkan di dunia ini saya lihat memang alam semesta ini menuju kehancuran. Dunia akan kiamat, dan kiamat semakin dekat. Betul lah. Ini namanya keyakinan. Wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap hari akhirat mereka itu yakin. Tidak ragu-ragu lagi. Dalam Al-Quran, banyak ayat Al-Quran menyebutkan innas sa'ah la'atiyah. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. La raiba fiha. Tidak ada keraguan di dalamnya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya. Kita ini termasuk ke dalam yu'minun, beriman, mempercayainya. Ini surah Ghafir ayat yang ke-59. Kita mempercayainya. Kemudian kita menuntut ilmu tentang hari akhirat. Kita mempercayainya. Kemudian bukan hanya mempercayai, kita meyakininya. Keyakinan kita itu pula kita dapatkan bukan hanya di majlis ilmu, tapi ketika kita menjalani hidup, kemudian kita mendapatkan peristiwa-peristiwa, bukan satu dua peristiwa, banyak peristiwa sebagai bukti kebenaran kiamat mau dekat. Akhirnya sampai ke tahap tadi ilmu yakin. Sekarang naik tingkatannya ke tahap ainul yakin. Betul lah. Karena sudah banyak berlaku peristiwa, sudah tetap keyakinan, maka tahap yang paling tinggi yaitu hakul yakin. Berapa bekal? 3. Iman, ilmu, kemudian yakin. Iman, ilmu, kemudian yakin. Sebenarnya urutannya kita ulang sekali lagi. Ilmu dulu sehingga kita bersyahadat, mempersaksikan kebenaran, kemudian kita beriman, kemudian kita yakin. Setiap orang yang yakin pasti beriman, tapi setiap orang beriman belum tentu yakin. Maka urutannya, karena sekarang ini kita sudah beriman, kemudian kita juga terus menuntut ilmu, menambah ilmu, maka urutannya kita sebut iman, ilmu, yakin. Berikutnya lagi, ketika kita memahami hidup ini dengan iman, semakin hebat iman di dalam hati, semakin hebat memahami hidup ini. Kemudian kita menambah terus ilmu, semakin hebat ilmu, semakin banyak, semakin mendalam, semakin luas, maka semakin kita memahami hidup ini. Ini bekal. Kemudian yakin. Semakin yakin, semakin kita memahami hidup ini, karena nanti akan diberikan bukti-bukti. Bukti dari keyakinan. Keyakinan itu pasti Allah kuatkan dengan bukti. Yakin tidak? Allah akan menolong kita, membantu kita, memenangkan kita. Yakin. Yakin tidak Allah akan menyelamatkan? Yakin. Mengapa tak yakin? Sudah banyak kisah Al-Quran. Allah lah yang menyelamatkan Nabi Musa, Allah lah yang menyelamatkan Nabi Isa, Allah lah yang menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke tahap ini. Apabila sampai ke tahap ini, maka kita disebut menjalani hidup dengan basirah. Basirah bukan penglihatan dengan mata di kepala. Basirah adalah dengan penglihatan dengan mata yang ada di hati. Maka biasanya khatib Jumat
apabila selesai menyampaikan khutbah, maka ditutupnya khutbah pertama itu dengan fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru, ambil pelajaran, ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki basirah. Basirah itu di sini, di dalam hati ini. Mata yang di kepala itu terbatas dalam melihat. Telinga yang di kepala itu terbatas dalam melihat. Otak yang ada di kepala itu terbatas dalam melihat. Tetapi basirah yang ada dalam hati bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata yang ada di kepala. Bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh telinga. Bisa memahami apa yang tidak bisa difahami oleh otak yang ada di kepala. Apa sebab? Sebab 3 tadi bekalnya. Apa yang 3 itu? Iman, ilmu. Ilmu ini datangnya dari wahyu, Quran, hadis, mutlak kebenarannya. Kemudian yang ketiga, yakin, keyakinan. Inilah yang melahirkan basirah. Inilah dia bekal dalam memahami kehidupan, basirah. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang basirah, yaitu surah Yusuf ayat yang ke-108. Kalau disebut surah Yusuf, berarti surah Yusuf ini dari awal sampai akhir menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kisah Nabi Yusuf itu dikumpulkan dalam satu surah dari awal sampai akhir. Kalau kisah Nabi berarti adalah kehidupan Nabi. Kita bisa bercermin dari kehidupan Nabi. Kita bisa melihat kehidupan yang telah, sedang, dan akan kita jalani ini melalui kehidupan yang telah dijalani oleh Nabi dahulu. Dan para Nabi itu diceritakan kembali kisahnya supaya kita bisa mengikutinya atau bercermin dengannya. Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Surah Yusuf ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Ulama semua bersepakat ketika menafsirkan kata jalan dalam ayat ini. Jalan apa yang dimaksudkan? Agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Katakanlah wahai Muhammad, ini dia jalanku. Jalan adalah yang ditempuh. Apabila ditempuh maka menyampaikan ke tujuan. Kalau putus jalan bisa sampai ke tujuan? Tidak. Jalan yang lurus, jalan yang mudah, kemudian menyampaikan ke tujuan. Perjalanan hidup kita ini adalah menuju redha Allah Subhanahu wa taala, menuju surga. Judul kita adalah bekal. Baik, berikutnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini dia jalan yang aku tempuh. Ad'u ilallah, aku menyeru manusia, istriku kuseru, anakku kuseru, ahli keluarga besarku kuseru, jiran tetangga kuseru, masyarakat semuanya kuseru. Ad'u ilallah, kepada Allah, ala basiratin, basirah, yaitu aku menyerunya di atas. Ini kata basirah tadi. Basirah datangnya dari mana? Dari iman. Datangnya dari ilmu. Datangnya dari yakin. Pada masa-masa seperti sekarang ini, setiap kita berusaha. Saya juga berusaha. Saya dengarkan siapa pada hari ini yang petuanya, nasihatnya,
arahannya, bimbingannya, petunjuknya bisa menghantarkan kita kepada basirah. Ini bekal dalam memahami kehidupan, sehingga kita tidak tertipu dan terpadaya dengan permainan yang sedang dilakukan oleh manusia yang menipu. Karena sampai ke ujung usia ini akan banyak yang menipu. Nanti bangsa penipu yang menipu orang-orang beriman adalah Dajjal di akhir zaman. Maka kita mengharapkan pemimpin dari kalangan ulama yang menjelaskan kepada kita, yang penjelasannya itu datang dari imannya, yang penjelasan itu datang dari ilmunya, ilmu yang berkaitan dengan wahyu, yang penjelasan itu datang dari keyakinannya. Sehingga apabila beliau itu di atas basirah dalam menyeru Allah, maka kita dapat pula basirah itu. Dan kalau kita menyeru pula ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kira-kira siapa pada hari ini? Kalau dulu Buya Hamka rasanya, sampai ke akhir hayatnya kita betul-betul meyakini inilah dia ulama yang menjadi penyuluh yang menerangi jalan yang kita tempuh. Kalau sekarang siapa ya? Buya Hamka dah berlalu. Siapa yang kira-kira mengikuti jejak Buya Hamka pada hari ini? Meskipun kita belum tahu lagi akhir dari kehidupan beliau, karena kita mana tahu manusia bisa berubah di akhir-akhir hayatnya, tapi mesti kita menilainya sekarang ini. Jangan tunggu nanti pula baru kita mau mendengar nasihatnya, petuanya. Terlambat. Udah meninggal dulu baru mau mengikuti. Udah meninggal Buya Hamka, baru dia buka buku Buya Hamka. Allah, dulu semasa dengan Buya Hamka, sama-sama hidup. Rumahnya dekat Masjid Al-Azhar di Jakarta itu. Tak sampai dia ke Masjid Al-Azhar itu. Buya Hamka menyampaikan pengajian di situ. Sudah meninggal dunia Buya Hamka, barulah dia. Allah, mengapalah saya dulu masa hidup tak belajar dengan Buya Hamka? Rugi. Maka masing-masing kita berusaha, siapa lah kira-kira ini ya, yang menyampaikan petunjuk dengan iman, dengan ilmu, dengan keyakinan. Maka saya lihat yang betul-betul dah rasanya lebih dari yang lainnya. Mungkin yang lain masih belum nampak, atau mungkin di kedudukan yang lain pula, sehingga tidak muncul. Yang muncul sajalah yang kita sebut sekarang ini. Saya rasa mudah-mudahan tidak salah. Yang pertama adalah Ustaz Habib Rizik, dan yang kedua adalah Ustaz Bakhtiar Nasir, dan yang ketiga adalah Ustaz Zaitun Rasmi. Silahkan lebih dekat dengan mereka ini. Mereka inilah para ulama yang menjadi tonggak umat pada hari ini. Saya coba mendekati mereka bertiga ini. Mungkin tidak secara langsung, tapi melalui pengajian yang disampaikan. Kita juga pernah bertukar pikiran, berdiskusi. Kemudian dari apa yang mereka kerjakan, kemudian dari kawan-kawan yang kita ketahui dekat dengan mereka ini, yang kawan-kawan itu kita percayai bahwasanya mereka ini tidak merekayasa apa-apa, betul-betul apa adanya. Siapa mereka ini? Para ulama kita ini. Dengan bekal inilah, yaitu bekal basirah, maka kita akan menjalani hidup ini dengan lebih pasti-pasti lagi, ala basiratin, atas basirah. Kalau basirah sudah kita dapatkan, yaitu pandangan yang tajam dari dalam hati, maka hijab-hijab akan terbuka. Hijab, dinding penghalang. Ada dinding penghalang untuk memahami ini kawan atau lawan ini. Itu ada dinding penghalang seperti itu.
Bahkan ada orang yang punya dinding penghalang, akhirnya menyebut kawan itu sebagai lawan, lawan itu pula sebagai kawan. Ini dinding penghalangnya. Ada antara dia dengan apa yang dia fahami. Kalau dinasihati, malah dia pula yang menasihati kita. Enggak, saya yang betul, kamu nih yang salah. Dan seterusnya. Maka coba kita mendekat kepada para ulama kita yang sebenarnya. Karena ada juga ulama yang tidak sebenarnya. Ini yang kita sebut ini ulama yang sebenarnya. Kalau yang tidak sebenarnya, ulama yang sesalahnya. Sebenarnya dengan sesalahnya. Salah. Ada ulama yang salah. Ulama yang salah ini ulama yang bisa dibeli. Ulama yang keluar masuk istana. Ulama yang tujuannya hanya duniawi. Ulama yang menggadaikan agama hanya karena kuasa, hanya karena harta. Dan ini ada sepanjang zaman. Mereka ini dari kalangan kaum munafikun, orang-orang munafik. Nah, untuk memahami orang munafik ini perlu basirah, karena kita tak tahu apa yang ada dalam hatinya. Tetapi Allah dan Rasulnya telah memberikan penjelasan kepada kita tentang tanda-tanda orang munafik. Tapi tanda-tandanya bukan menentukan si fulan itu munafik, si fulan itu enggak. Karena kemunafikan itu tersimpan di dalam hati seseorang. Nampak dari luarnya tak munafik, nampak dari luarnya dia ke masjid juga, menulis juga. Rupanya tulisan itu untuk dilaporkan ke atasannya rupanya. Kita sangka untuk mengingat pengajian, bukan yang menulis. Nulis ini baik-baik semua ini. Merekam juga. Rupanya rekaman itu untuk didokumentasikan, untuk dicari-cari kesalahan. Sehingga nanti sampai waktunya, waktu yang dikehendaki, tinggal ambil saja lagi, jadi tersangka. Setelah tersangka, terdakwa, penjara kan. Apa salah Buya Hamka sehingga dipenjarakan? Buya Hamka itu dipenjara, ulama dipenjara. Ya, yang memenjarakannya itu bukan sembarang orang memenjarakannya, Presiden Indonesia pada masa itu, atas tuduhan subversif, memberontak kepada negara atau mengkhianati negara. Dan sampai sekarang ini tak ada buktinya Buya Hamka itu mengkhianati perjuangan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dicintai ini. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Soekarno di akhir hayatnya meminta supaya yang menyolatkan jenazahnya ketika ia mati Buya Hamka. Padahal dia punya anak, punya keluarga. Kebenaran. Tak akan mungkin ada siapa yang bisa mengabaikan, menindakkan, meminggirkan kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran. Tapi hidupnya inilah dia hidup, seperti inilah dia hidup. Kalau tak mau hidup seperti ini, mau senang-senang saja, nanti dalam surga yang seperti itu. Kalau di dunia, inilah dia perjuangan dan pengorbanan. Tinggal lagi sekarang kita berada di tempat yang mana. Karena judul kita ini adalah mendekatkan diri kepada Allah untuk bersama dengan Allah, maka kita mau berada di jalan orang-orang beriman. Maka ikutilah jalan orang-orang beriman, yaitu jalan yang pernah ditempuh dahulu oleh para nabi dan rasul, oleh orang-orang yang membenarkan kebenaran, oleh orang-orang yang mati syahid, oleh orang-orang yang saleh. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. An'ama,
Mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah, An'am tadi An'ama. Dalam surah Al-Fatihah, An'amta, yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Kata itu disebut setelah kata jalan disebut. Surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang pernah engkau berikan dahulu kepada orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi bekal kita dalam menempuh jalan adalah basirah. Yang basirah itu datang dari iman, ilmu, dan yakin. Panjang pembahasan tentang basirah ini. Kalau mau memahami lebih lanjut, kalau siapa yang punya kemampuan, tulis saja kata basirah di dalam pencarian ayat-ayat Al-Quran. Nanti akan keluar banyak ayat Al-Quran berkaitan dengan basirah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Banyak sekali yang menerangkan tentang kata ini, sehingga kita akan mendapatkan pengetahuan lebih luas, lebih mendalam, sebagai bekal untuk memahami kehidupan ini. Karena kuliah subuh kita ini terbatas hanya 30 menit, maka mudah-mudahan ini sudah cukuplah sebagai mukaddimah untuk memahami bekal tentang kehidupan, supaya kita dapat bersama dengan Allah. Tak punya basirah ini nanti tak bersama dengan Allah. Tidak bersama dengan Allah, bersama dengan musuh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pengajian yang ringkas ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.